Pernahkah kamu mendengar teori bahwa manusia sebenarnya sedang dikendalikan lewat microchip? Bukan chip di ponsel, tapi chip mikroskopis yang katanya ditanam di dalam tubuh manusia tanpa disadari. Teori ini terdengar seperti film fiksi ilmiah, tapi faktanya dipercaya oleh jutaan orang di seluruh dunia. Pertanyaannya, apakah ini benar-benar mungkin? Atau hanya ketakutan manusia terhadap teknologi? Di video ini, kita akan membahas teori konspirasi ini secara lengkap, dari asal-usulnya, klaim para pendukungnya, hingga penjelasan ilmiah yang sebenarnya. Teori konspirasi manusia dikendalikan lewat microchip berangkat dari keyakinan bahwa ada kekuatan besar yang bekerja di balik layar. Pemerintah, korporasi multinasional atau kelompok elit global disebut-sebut memiliki agenda untuk mengontrol manusia secara massal. Dalam narasi teori ini, microchip berukuran sangat kecil diyakini bisa ditanamkan ke tubuh manusia, baik melalui prosedur medis, vaksin, atau teknologi yang tampak normal di kehidupan sehari-hari. Manusia dalam teori ini digambarkan tidak lagi memiliki kehendak bebas sepenuhnya, melainkan dikendalikan oleh sistem teknologi yang tidak terlihat. Teori ini mulai ramai dibicarakan sejak kemajuan teknologi berkembang sangat pesat, terutama ketika dunia memasuki era digital dan otomatisasi. Pendukung teori konspirasi ini sering mengaitkannya dengan berbagai teknologi modern, seperti kecerdasan buatan, jaringan 5G, kartu identitas digital, pembayaran non-tunai, hingga perangkat elektronik sehari-hari. Menurut mereka, teknologi ini bukan sekadar alat untuk mempermudah hidup manusia, melainkan sarana untuk menyebarkan, mengaktifkan, atau mengendalikan microchip tersembunyi. Beberapa klaim ekstrim bahkan menyebut chip tersebut bisa melacak lokasi manusia secara real-time, memantau aktivitas harian, memengaruhi cara berpikir dan emosi, hingga membatasi kebebasan seseorang dari jarak jauh. Semakin canggih teknologi, semakin kuat pula keyakinan para penganut teori ini bahwa manusia sedang diawasi. Namun, jika kita melihat dari sudut pandang ilmiah dan teknologi, klaim ini tidak memiliki dasar yang dapat dibuktikan. Microchip yang benar-benar ada saat ini, seperti chip RFID atau chip medis, memiliki keterbatasan yang sangat jelas. Pertama, microchip membutuhkan sumber energi. Tanpa baterai atau daya eksternal yang jelas, chip tidak bisa bekerja. Kedua, jarak transmisinya sangat pendek dan tidak bisa mengirim data jarak jauh secara bebas. Ketiga, pemasangan chip membutuhkan prosedur medis nyata yang mudah terdeteksi, baik secara fisik maupun administratif. Lebih jauh lagi, hingga saat ini tidak ada teknologi yang mampu membaca atau mengendalikan pikiran manusia secara langsung tanpa intervensi medis kompleks, terbuka, dan melibatkan banyak pihak. Para ilmuwan, dokter, dan pakar teknologi sepakat bahwa penyebaran microchip pengendali manusia secara massal tanpa diketahui publik hampir mustahil dilakukan. Proses tersebut pasti meninggalkan jejak medis, teknis, hukum, dan administratif yang sangat sulit disembunyikan. Lalu, kenapa teori ini tetap dipercaya oleh banyak orang? Jawabannya lebih berkaitan dengan psikologi dan sosial, bukan teknologi. Ketika teknologi berkembang terlalu cepat, sebagian orang merasa kehilangan kendali. Ketidakpahaman terhadap cara kerja teknologi, rendahnya literasi sains, dan ketidakpercayaan terhadap otoritas membuat teori konspirasi terasa masuk akal. Media sosial juga mempercepat penyebaran informasi yang belum tentu benar. Narasi yang emosional dan menakutkan seringkali lebih mudah dipercaya daripada penjelasan ilmiah yang kompleks. Teori konspirasi manusia dikendalikan lewat microchip memang terdengar menakutkan dan menarik. Namun, hingga saat ini tidak ada bukti ilmiah yang valid yang mendukung klaim tersebut. Teori ini lebih tepat dipahami sebagai cerminan ketakutan manusia terhadap perubahan, teknologi baru, dan hilangnya rasa kontrol dalam kehidupan modern.
Itulah mengapa penting bagi kita untuk selalu bersikap kritis, memeriksa sumber informasi, dan membedakan antara fakta ilmiah dan narasi konspirasi.